warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini teacher akan membahas tentang test case program. Lanjut saja. Tujuan dari pertemuan kali ini yaitu untuk memahami test case dan tata cara pengujian programnya. Oke. Jadi seperti telah dibahas sebelumnya, kita membahas tentang pemrograman, bagaimana membuat program dan eksekusinya. Di sini kita membahas tentang bagaimana test case atau uji kasusnya tentang program. Oke, lanjut saja ya. Pertama, test case. Apa itu test case? Test case merupakan sekumpulan tes yang digunakan untuk melihat atau menguji apakah program yang dibuat berjalan dengan semestinya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tujuan test case itu ya melihat apakah program yang telah Anda buat itu berjalan dengan semestinya enggak? Fitur-fitur yang telah disediakan jalan enggak? Apa yang kita inginkan sesuai enggak terhadap program kita yang telah kita buat gitu? Itu test case ya. Jadi di sini kita akan melihat test case itu yang dilihat itu yaitu program beroperasi dengan benar, respon ketika dilakukan tindakannya tidak valid. Jadi ada dua buah yang kita tes gitu. Pertama, kondisi benarnya bagaimana? Ketika kita menginputkan semua hal-hal yang benar, melakukan tindakan yang benar. Yang kedua, ketika kita melakukan tindakan tidak valid yang tidak wajar gitu pada program kita. Contohnya sih ketika di Gmail atau ketika kita login ke Gmail atau login ke apapun lah, ke software aplikasi yang lainnya, kita misalkan kita coba inputkan data yang benar, pasti tujuan kita langsung diarahkan ke menu selanjutnya gitu. Dan apabila kita menginputkan data yang salah, diharapkan akan muncul sebuah notif atau pemberitahuan bahwa username atau password Anda salah. Nah, itu contohnya tuh. Atau ketika kita force close, memaksa menutup paksa aplikasi kita tuh, apa itu jadinya? Itu contoh dari tidak validnya ya, data tidak valid gitu, pengujian tidak valid. Kita lanjut. Tujuan yang dilakukan test case pertama melihat apakah program yang dibuat bekerja dengan sesuai yang semestinya. Itu pasti tujuan pertama dari test case. Yang keduanya mengidentifikasi kelemahan, error, dan kesalahan yang terjadi dalam program. Oke, itu ya. Jadi kita juga melihat apakah program kita ini ada errornya, ataukah apakah ketika aplikasi kita ini masih terdapat bug atau masih ada celah-celah yang mungkin bisa disusupi oleh hacker gitu. Itu ya tujuan di test case. Itu mungkin jika skalanya lebih besar lagi. Tapi kalau sudah jika lebih dikecilkan ya kita cuma untuk melihat apakah program kita itu berjalan dengan benar, apakah apabila kita menginputkan sebuah data inputannya sesuai dengan yang kita inginkan, apakah apabila kita memberikan aksinya juga sesuai, apakah outputnya tidak salah, atau apakah outputnya berbeda hasilnya, atau responnya bagaimana, lambat atau cepatkah, ataukah fiturnya ada masalah, atau adakah bug atau dan lain-lain lagi. Banyaklah pastinya sesuai dengan software yang kita buat pastinya kan. Jika software sederhana ya test case makin sederhana, dan jika softwarenya makin besar test case-nya juga makin besar juga, dan makin detail juga pasti pembahasannya. Oke, lanjut. Komponen test case bisa lihat di sini. Komponen test case ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah test case ID. Test case ID contohnya nih, login Facebook. Berarti kita akan mengujikan login Facebook gitu pengujiannya. Test case deskripsi pertama kita mempunyai dua kondisi. Pertama ada valid dan invalid. Yang valid merupakan kita menginputkan data dengan benar. Yang kedua adalah invalid, kita menginputkan data dengan salah gitu. Itu contohnya aja. Kondisinya ya kondisi pada awalnya kita perlu mengakses Facebook dulu, itu pasti kondisi awalnya. Jadi ketika kita mau login dulu, kita perlu masuk dulu ke Facebook ya, website Facebooknya. Oke, itu di browser. Yang selanjutnya test stepnya. Bagaimana sih ketika kita mau menguji itu, mau login di Facebook? Pertama kita boleh inputkan email dan password kita pastinya. Yang kedua klik login. Udah, itu aja pastinya test stepnya. Dan itu juga sama nilainya keduanya sini. Expected result-nya hasil yang kita inginkan. Apabila di awal yang valid, yang di atas ini yang valid, login sukses dan Anda langsung diarahkan ke beranda Facebook Ananda ya. Dan apabila salah, maka akan muncul pemberitahuan email atau password Ananda salah. Oke, itu contohnya aja, itu sederhana. Di aktual resultnya bagaimana hasil yang sebenarnya. Jika hasilnya sebenarnya berhasil bahwa Anda langsung diarahkan ke menu beranda buat berhasil sini, sukses sebagai expected result atau berhasil atau sukses sebagaimana gitu. Dan jika memang ini sesuai juga dengan yang diharapkan, buat juga berhasil. Atau mungkin jika data yang valid ini salah, ternyata kita diarahkan langsung ke beranda, tapi diarahkan langsung ke pengaturan, buat juga gitu, berarti tidak sesuai yang diharapkan hasilnya gitu. Jadi
test case ini hasilnya fakta gitu ya, bukan kita ada-adakan gitu, bukan kita terawang gitu. Oh, kalau ini pasti ke sini gitu, nggak boleh begitu ya. Kita harus memastikan dulu dengan uji coba. Ini ada statusnya, jadi apakah statusnya berhasil atau tidak gitu. Ini statusnya kan, jika ini berhasil sesuai yang diharapkan, di statusnya benar. Apabila ini tidak sesuai yang diharapkan, buat itu tidak sukses gitu. Oke, lanjut. Teknik test case. Oke, sebenarnya teknik test case ini ada banyak ya. Ada banyak sekali di internet, tapi kalau untuk sekarang kita cukup membahas dua saja yang umum ya, yang mungkin sebagai pengenalan awal aja. Pertama whitebox dan blackbox. Whitebox apa itu whitebox? Whitebox merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menguji program dengan cara memeriksa modul dan menganalisis script program yang ada. Itu whitebox. Yang kedua blackbox. Blackbox merupakan pengujian yang didasarkan pada detail program, yaitu tampilan, desain program, fitur dan fungsi, aksi, respon, dan output yang diberikan. Sederhananya sih ya, whitebox itu pengujian lebih detail. Kenapa? Bisa dilihat di sini di penjelasannya. Kita memeriksa modul dan script program. Jadi mau nggak mau kita pada whitebox ini kita akan melihat programnya, logikanya bagaimana. Jika ini hasilnya begini, jika logikanya begini, diharapkan hasilnya begini. Itu contoh whitebox gitu ya. Jadi jika logiknya if else, diharapkan hasilnya true, maka hasilnya harus true. Jika false, berarti kondisinya salah gitu. Pengujian lebih detail, ini whitebox. Sedangkan blackbox kita pengujian lebih sederhana. Ya bisa dilihat sini. Kita cuma perlu melihat berdasarkan tampilannya dulu. Contohnya seperti yang tadi ya. Kita perlu misalkan menu-menu, kita membuat aplikasi sebuah kalkulator itu misalnya. Ya bisa dilihat. Kalau di kalkulator kan umumnya kan ada clear, ada delete, ada plus, minus, bagi, dan kali. Terus juga ada angka-angkanya dari 1 hingga 0, 1, 9, plus 0, sama dengan, dan minus ya. Ada ya minus, titik koma juga ada titiknya kan. Dicek ada satu dulu. Ketika kita tekan tombol 1, muncul nggak hasilnya pada bagian itu ya, bagian layarnya gitu. Muncul nggak 1? Jika muncul berarti berhasil. Selanjutnya jika kita tekan 2, apakah muncul nggak pada layarnya? Oke, berarti juga muncul 2, berarti hasil juga berhasil. Kalau kita tekan 1 plus 2, 1, pilih menu plus, tekan juga pada 2, apakah hasilnya tekan sama dengan apakah akan keluar hasilnya? Jika berhasil berarti hasilnya berhasil gitu. Contoh seperti itu, sederhana saja ya, gak ribet banget gitu. Oke, ini untuk kelebihan dan kekurangannya. Pertama, whitebox itu kelebihannya efisien dan menemukan error. Ya, efisien karena kita lebih mendalam memeriksa, melakukan pengujiannya gitu, langsung ke modulnya, ke script programnya gitu. Pengujian dilakukan menyeluruh, ya benar. Memungkinkan ditemukannya error yang tidak duga, itu pastinya. Mengoptimalkan kode program, ya itu pasti lagi karena kita lebih detail pengujiannya ya. Sedangkan kelebihan blackbox itu penguji tidak perlu mengerti bahasa pemrograman ya. Pada pengujiannya berdasarkan ya simpel aja pengujiannya tuh, nggak perlu anda ahli juga gitu, tentang bahasa pemrograman untuk menguji sebuah software dengan teknik blackbox gitu. Yang kedua, pengujian bersifat end user. Maksud di end user ini kita menguji berdasarkan pola pandang, pola pikir usernya gitu ya. Kalau di sini biasanya berdasarkan klien gitu. Kalau kita seorang software developer, kliennya mau bagaimana tampilannya. Kalau tampilannya mau begini, nanti ketika kita input ke menunya hasilnya begini gitu. Itu berdasarkan end usernya gitu. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja programnya gitu berdasarkan apa yang diminta oleh kliennya. Yang ketiga itu programmer dan tester saling ketergantungan, iya. Karena si klien ingin aplikasi begini, mau nggak mau si programmer juga harus ada kontak juga dengan kliennya. Ini sudah sesuai nggak? Ini apakah memang mau dibuat begini atau berbeda nggak? Ini apakah outputnya harus begini atau berbeda nggak? Jadi emang ada ketergantungan gitu. Sedangkan untuk whitebox ya dia kalau bisa dilihat sih membutuhkan tester ahli gitu. Cukup 1 orang saja atau beberapa orang gitu untuk mengujikan programnya. Oke, lanjut. Sini ada kekurangannya lagi ya. Kekurangannya untuk whitebox pertama biaya mahal ya, biayanya mahal. Membutuhkan tenaga ahli ya, karena membutuhkan tenaga ahli biaya mahal ya. Ada kita perlu sewa dulu dia Q&A-nya gitu, quality as service-nya gitu kan. Ya, quality as service ya pakai Excel. Terus pada program yang besar, WebB dianggap boros ya. Makin besar, makin butuh sumber daya yang banyak juga ya. Sumber daya makin banyak. Yang terakhir UI, maksudnya user interface tidak terlalu penting. Jadi kalau untuk pengujian whitebox, tampilan tuh nggak terlalu penting. Yang penting programnya berjalan sesuai yang kita inginkan nggak. Programnya udah benar nggak ada error nggak ada bug nggak. Kalau logikanya begini hasilnya begini nggak. Itu. Jadi ya whitebox lebih mahal, lebih ribet, lebih susah. Tapi hasil yang diberikan lebih memuaskan.
Sedangkan blackbox kekurangannya dilakukan tanpa UI dan spesifikasi yang jelas ya. Jadi blackbox ini kita sudah softwarenya sudah jadi gitu, jadi tampilannya gitu. Dan situ kita menguji tampilannya berdasarkan menu-menu yang sudah ada gitu, atau input-inputan yang sudah ada. Yang kedua, pengujian dilakukan berulang-ulang. Ya, pengujian dilakukan berulang-ulang ketika misalkan software kita sudah selesai yang pertama. Tuh klien datang, kita ujikan ke hasilnya seperti ini. Klien tak mau, klien mau minta ubah. Kalau ubah menunya, kalau menu yang kedua outputnya harusnya muncul di menu yang keempat. Oke, kita ubah lagi. Setelah itu kita ulang lagi sama dengan yang lain. Kita ulang lagi di tahap sama menu yang lain, menu pertama lagi, menu kedua, menu ketiga. Kita coba semuanya apakah ada error atau apakah ada kondisi ketika kita mengubah programnya, mengubah script programnya. Programnya ada bug, programnya ada sebuah kendala, programnya menjadi ada error atau bagaimana gitu, ada hasilnya tidak diinginkan lagi. Karena sebenarnya kan kita mungkin kan dalam menguji program, hasilnya udah oke, dan hanya perlu mengubah pada bagian tertentu. Ketika kita ubah bagian tertentu, lah kok ada masalah error ini, kok ini berbeda hasilnya gini, kok hasilnya sebelumnya kok yang seharusnya berhasil kok bisa menjadi gagal atau berubah gitu. Oke, itu karena itu loh dilakukan pengujian berulang kali pada blackbox. Yang selanjutnya itu beberapa bagian backend tidak diuji ya. Dari itu lebih bagian backend ini maksudnya bagian lebih ke programnya itu, proses cara kerjanya gitu. Kita nggak terlalu menguji itu di blackbox, kita cukup menguji bagian tampilan menunya mana, tampilan dari menunya saja. Menu ini aksinya ke sini. Menu ini kalau apabila tekan ini outputnya begini, jika diinputkan tampilannya akan begini, gitu aja. Nggak terlalu ribet banget gitu ya kan. Jadi ya sesuai lah antara kelebihan dan kekurangannya. Sama-sama memberikan keuntungan tersendiri pastinya. Oke lanjut, inilah contohnya bagaimana tampilan whitebox seperti ini. Whitebox ini ada node ya, 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 ini merupakan node penghubungnya tuh. Contohnya sini start dulu, start. 2 dan 3 ini merupakan menu utamanya, 2 dan 3 ini menu gitu, menu ya. Jadi ketika kita menekan menu kedua, kita diarahkan ke menu keempat gitu. Jadi ketika kita menekan menu keempat, kita diarahkan menu ke-6. Ketika kita menekan menu ke-6, kita diarahkan ke menu ke-9, dan menu 9 ada akses ke menu pertama gitu. Nah, seperti itulah contohnya. Sama dengan yang begini. Ketika kita menekan menu nomor 3, maka diarahkan kita ke menu nomor 5. Nomor 5 kita diberikan dua pilihan. Nomor 5 ini ada pilihan 9 ke 7 atau pilihan ke 8 gitu, ada akses buah-buah gitu ya kan. Di sini mungkin di programnya ada logika tertentu gitu. Jika logikanya benar mungkin diarahkan ke nomor 7, jika salah diarahkan ke nomor 8 gitu. Itu logika salah bercabang ya kan. Nomor 8 ada hubungannya bisa mengakses ke nomor 2 dan 3 gitu. Jadi ini ya seperti kalau dilihat sih di Facebook bisa dilihat ketika kita menekan menu beranda, kita pegang ke beranda gitu. Atau mungkin lebih ke itu ya, menu pengaturannya gitu, privasi. Ketika kita menekan menu privasi, diarahkan kemana gitu. Kan ada di sebelah kiri tampilan menu-menu yang lainnya. Ketika kita menekan menu keamanan, diarahkan kemana lagi gitu. Atau apabila kita menekan menu profile, diarahkan kemana lagi gitu. Seperti itulah, jadi node seperti arahnya diarahkan kemana gitu tampilannya. Sedangkan blackbox seperti ini, kotak sederhana aja. Jadi ini nomor atau ID tadinya, ID test case-nya nomor 1 dulu. Misalkan yang pertama kita ada skenario pengujiannya, yaitu input username dan password dengan data yang valid. Contohnya aja sih ya, ini dibuat sederhana aja biar Anda cukup paham gitu, nggak usah dibuat terlalu ribet juga gitu kan. Dan selanjutnya hasil yang diharapkan bagaimana? Hasil yang diharapkan seperti ini, apabila input username dan passwordnya valid, hasil yang diharapkan loginnya sukses dan langsung diharapkan ke home, dan kesimpulan pasti pas. Ini jika kesimpulannya pasti dikosongkan dulu ya, karena kita perlu menguji ini dulu. Jika memang benar, buat pas. Jika hasilnya ini salah, buatnya gagal gitu. Itu aja, sederhana. Jadi kita perlu memperbaiki bagian sininya saja gitu. Bagian input, bagian inputnya ada yang perlu perbaiki dulu. Jadi kita uji lagi semuanya gitu. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.